YouTube friends, welcome back to my channel. My name is Nadia Akila. Hari ini aku mau ceritain pengalaman pertama kali aku botox. Jadi bulan Juli lalu, aku, Vira, Ayu, sama Syam tuh pergi ke Taiwan karena kita diundang untuk datang ke acara tahunannya Starnik. Nah, Starnik ini adalah klinik estetik yang terbesar di Taiwan. Sebenarnya mereka bukan estetik doang sih, ada dental dan juga ada medicalnya. Jadi sekalian deh kita cobain treatment-treatmentnya. Pertama kita visit ke dental kliniknya. Ini tuh adanya di Taipei Station, dan pas baru masuk langsung berasa modern banget dan ini bersih banget ya. Kita tuh sebelum masuk harus pakai alat ini dulu supaya nggak bawa kotoran dari luar lewat sepatu kita. Kayak gini dan semuanya kayak gitu ya. Ayu juga, Syam juga. Tapi Nadia enggak, karena Nadia pakai heels. Jadi kotak heels nggak bisa diplastikin gitu guys. Tadi tuh kayak ada plakat Invisalign-nya gitu. Biasanya kalau udah bisa Invisalign terus dia dapat forward, pasti itu teknologinya bagus banget sih. Karena Invisalign tuh dia harus scan gitu. Itu klinik terbesar di Taiwan. Oh gitu, dia banyak banget cabangnya di Taiwan. Oh gitu. Terus ruang tunggunya tuh nyaman banget bahkan buat anak-anak, dan treatment gigi di sini lengkap banget. Hari ini kita mau cek gigi lengkap, jadi rahangnya tuh di X-ray dulu. Canggih banget ya, lengkap alat-alatnya. Jadi nggak perlu pindah-pindah lab buat X-ray, bisa langsung di kliniknya. Habis itu di ruangan dokter juga di-scan lagi nih gigi aku supaya dokternya bisa lihat dengan jelas kalau gigi aku tuh ada masalah atau enggak. Kitanya pun jadi bisa lihat. Biasanya kan dokter yang ngomong apa juga susah ngeliatnya dari kaca ya. Kalau ini tuh langsung di layar gitu loh, keren banget. Dan dokternya ini lancar bahasa Inggrisnya ya, jadi komunikasinya lancar, nggak perlu takut sebagai turis, tetap nyaman banget experience-nya. Dan gigi aku tuh yang di sini tuh suka kayak sensitif sama dingin. Ternyata ada sedikit kayak crack line, jadi kayak bolong tapi bukan bolong, kayak garis gitu yang gigi yang ini. Terus aku direkomend untuk cabut gigi wisdom teeth atas bawah yang kiri karena tumbuhnya aneh banget. Tapi jadi tahu gara-gara tadi kan di X-ray dan di scan ya. Next stop kita ke Starnik Aesthetic Clinic. Nah, dari Jakarta sebenarnya aku udah pengen banget konsul soal rahang aku, karena aku merasa rahang aku tuh semakin kotak gitu. Tapi bukan dari tengkorak tulangnya ya, aku ngerasa kayak ototnya tuh semakin membesar. Jadi di sini aku mau konsul, tapi sebelumnya aku harus hapus dulu makeupnya supaya dokternya bisa lihat bener-bener nih bentuk muka aku dan juga kondisi kulit aku. Nah, di poin ini nih aku langsung ngerti banget sih kenapa Starnik bisa jadi klinik terbesar di Taiwan, karena mereka tuh orangnya bener-bener gentle dan sabar banget. Kalian bisa lihat bersihin wajah akunya tuh pelan-pelan banget, jadi nggak kerasa kegesek, padahal makeup aku tebel dan hasilnya bener-bener bersih sampai nggak bersisa. Mungkin ada kali 8 kali aku di apply cleansernya, terus dihapus, dipakein lagi, dihapus lagi, tapi karena sangat-sangat pelan jadi nggak berasa sakit atau perih, dan hasilnya tuh bersih. Karena aku pernah punya pengalaman facial, tapi sebelumnya tuh tahap cleansingnya kurang bersih gitu, malah jadi breakout guys. Jadi ini tuh penting banget sih. Pas konsul aku ceritakan masalah kulit aku tuh jerawat, beruntusan, sama komedo. Jadi aku direkomendasiin untuk coba Hydra Facial. Terus aku juga cerita soal rahang nih. Terus dokternya tuh pegang rahang aku dan aku suruh gigit gitu. Dan kalau sebelum aku botox tuh kalau aku gigit berasa banget kayak ototnya tuh jadi dokternya juga setuju kalau otot rahang aku memang perlu direlaksin lah dengan botox. Terus aku langsung bilang, tapi dok bisa nggak ya dibuat hasilnya tuh natural banget, karena aku nggak mau ngerubah bentuknya sebenarnya. Sebenarnya tuh aku ngerasa aku cocok bentuk muka yang tegas daripada yang V-shape banget gitu loh. Cuman aku pengen lebih kecil aja. Dan dokternya bilang bisa kok dibikin natural dengan cara saya kasih dosis yang rendah atau namanya underdosing. Dokternya juga nggak nge-push standar kecantikan tertentu buat aku, karena setahu aku di Asia Timur kan emang lebih suka yang V-shape, yang lebih soft gitu ya. Tapi dia nggak bilang kayak ini harus ditambahin nih, emang harus dirubah nih bentuknya, jangan yang kotak-kotak. Enggak, dia kayak mendengarkan banget aku tuh maunya seperti apa, concern aku tuh apa. Dan by the way, botox itu bukan cuman untuk ngecelin rahang ya, jadi dia itu merelaksasi otot, makanya bisa juga untuk mengurangi kerutan. Kalau kerutan tuh kan dia kan tegang gitu ya guys ya. Nah, ini kalau direlaksin pakai botox nanti dia jadi smooth gitu. Terus bisa juga untuk mengatasi keringat yang bau atau keringat yang berlebihan. Keren banget ya. Nah, ini prosesnya. Pertama aku Hydra Facial dulu. Jadi Hydra Facial itu kita dikasih chemical peeling untuk mengeksfoliasi kulit mati dan membersihkan kulit kita. Terus baru pakai alatnya seperti vakum kecil gitu ya alatnya, tapi ini nggak sakit sama sekali. Prosesnya nyaman banget dan vakum ini ngebantu supaya bisa lebih membersihkan lagi pori-pori dan juga kulit kita. Nah, Hydra Facial ini cocok banget buat kita yang makeup sehari-hari atau yang kayak aku masalahnya itu di komedo, beruntusan, dan juga jerawat. Abis itu dikasih serum
serum antioksidan, peptide, dan kolagen, dan dimaskerin dan dialirin listrik. Jadi ini tuh supaya si serum-serum tadi bener-bener terserap ke lapisan kulit terdalam. Nah ini nih, tadinya airnya jernih tapi jadi butek gara-gara abis bersihin kotoran di kulit aku. Sampai aku impress banget, menurut aku attentif banget dari tadi dikit-dikit kayak are you okay gitu kayak. Tadi kan dikasih aliran listrik supaya penyerapannya tuh lebih bagus. Tiap dipegang atau apa namanya digerakin tuh lebih berasa. Gue udah pengen ketawa gara-gara shooting bling banget. Gue tahan banget dari tadi. Oh itu agak semua. Kalau gue gerak makin berasa. Setelah itu rahang aku dioles krim anestesi sekitar 15 menit, baru dia disuntik botox. First timer. First time? Yes. Really? Yeah, but have you done on scale of 1 to 10 how painful it is? painful it is? Yeah. This part of the muscle is not as painful as the other. So I would say maybe 3 to 4. Really? Yeah. Okay. Yeah. Nah awalnya aku deg-degan banget ya, aku takut bakalan sakit, tapi ternyata enggak guys. Karena udah di anestesi, jadi pas disuntiknya itu nggak berasa, tapi pas cairannya masuk itu berasa agak pegel aja otot rahangnya. Cuma nyaman banget sih menurut aku, ini kayak mungkin 2 kali ya pain levelnya. Ini aku udah selesai tadi hydrofacial sama botoxnya. Aku ngerasa kulit aku jadi lembab banget sih habis hydrofacial, terus kayak lebih halus gitu. Kalau botoxnya agak pegel aja, efeknya belum kelihatan, nanti 1 bulan baru kelihatan maksimal. Tapi aku suka banget, dokternya detail, terus kayak treatmentnya dari tadi perhatian banget deh, pelayanannya bagus banget. Setelah botox itu aku dalam 4 jam gak boleh tiduran, jadi harus tegak dulu. Terus aku gak boleh makan yang terlalu keras atau yang terlalu kenyal, supaya kan ototnya kan habis direlaksasi, jadi kayak gak bisa juga gitu loh kalau gigit yang terlalu keras atau yang kenyal-kenyal gitu. Jadi gak bisa minum boba dulu sebentar. Terus aku juga gak boleh kena panas-panas, maksudnya kayak gak boleh sauna gitu sekitar 1 minggu. Dan hasilnya juga baru kelihatan setelah 1 bulan. Ini dia before afternya, hasilnya natural banget, sesuai sama yang aku mau. Aku sih ngerasa pede banget ya, karena kayak balik lagi ke muka aku yang dulu sebelum aku pakai behel. Kayak tadi aku belum cerita ya, jadi waktu awal pakai behel itu ada exercise, aku harus gigit-gigit sekitar 100 kali seharinya. Gigit-gigit kayak gini nih. Nah itu tuh kebiasaan, kebawa sampai sekarang, padahal harusnya cuma di awal pakai behel aja. Dan aku jadi ngerasa rahang aku tuh suka pegel, terus membesar gitu loh, ototnya kayak tegang gitu. Setelah botox berkurang banget sih keinginan buat gigit-gigit itu, karena nggak kuat juga ya ototnya, kan ototnya tuh udah direlaksasikan, jadi dia lebih lemah gitu loh. Mau gigit-gigit juga nggak bisa kenceng-kenceng jadinya. Nah makanya ini tuh bisa ngebantu banget kalau kalian suka clenching juga, suka kayak gigit-gigit juga, atau kalian suka gretekin gigi pas lagi tidur atau bruxism, itu bakal ngebantu banget sih botox. Kita balik lagi ke Taiwan, lihat ini malam setelah aku treatment, bagus banget kulit aku, langsung kelihatan cerah, langsung kelihatan mulus. Aku pengen banget balik lagi ke Starnik ke Taiwan cuma buat hydrofacialnya, karena kulit aku mulus banget guys. Nah besoknya kita hadir nih ke acara gala luncheonnya Starnik. Di sini kita ketemu sama KOL dari negara lain, ada dari Filipina dan juga Vietnam. Plus kita juga ketemu sama dokter-dokter yang ada di Starnik. Ini sambil makan-makan juga tentunya ya, menunya enak-enak banget. Dan selama kita di Taiwan, tim Starnik tuh bener-bener mastiin makanan kita tuh halal. Jadi tenang banget sih selama di sana. Selain treatment yang aku coba, ternyata tuh di Starnik banyak banget sih opsi treatment yang bisa dilakuin, kayak body shaping, bedah plastik, atau untuk laser mata yang rabun dekat itu bisa juga. Tapi yang paling baru cellular therapy treatment ini. Jadi aku baru tahu ya kalau udah ada penelitian yang menunjukkan kalau stem cell atau cellular therapy ini bisa ngebantu pasien-pasien kanker. Jadi stem cell ini diambil dari badan kita sendiri, dan stem cell memang punya keunikan bisa self renew, makanya bisa digunakan untuk repair damaged tissue di badan kita. Di Indonesia belum ada treatment ini, jadi kalau kalian tertarik untuk tahu lebih lanjut bisa cek websitenya Starnik. Di situ juga bisa langsung online consultation, misalnya buat kalian atau kalian tahu teman atau saudara yang membutuhkan treatment seperti ini, bisa langsung cek-cek aja ya. Sebelum balik ke Jakarta, ada satu visit lagi, yaitu health exam. Ini adalah Taipei Beito Health Management Hospital, partner dari Starnik Clinic untuk high-end health exam. Hai guys, hari ini kita bakalan medical check up. Ini tuh health exam yang lengkap banget. Aku belum pernah full medical check up di mana-mana, jadi aku kepo banget sih. Semoga aman ya, nggak ada yang aneh-aneh di badan aku. Yuk, kita coba masuk ke kliniknya.
Kalau aku pribadi, papa aku tuh ada diabetes dan ada juga beberapa saudara yang terkena kanker. Jadi sebenarnya perlu sih buat aku health exam yang lengkap, yang full, karena di sini tuh kita bisa tahu kalau ada indikasi untuk tumor atau kanker. Ya amit-amit sih, nauzubillah min dzalik gitu ya. Tapi kalau ada apa-apa kan baiknya kita tahu lebih awal, ya nggak sih? Jadi di sini kita akan ditanya dulu data diri kita, family medical history-nya juga. Nah, setiap orang yang health exam di sini bakalan ada satu nurse atau perawat yang nemenin sepanjang ceknya. Jadi kita nggak akan bingung tuh. Dan ini sweet banget sih pas ganti baju. Dia tuh notice gitu loh, aku kedinginan padahal aku nggak ngomong apa-apa. Jadi aku langsung dikasih jaket gitu. Terus aku ditimbang berat badan dan juga tinggi. Ini lucu banget, ternyata aku nggak nyampe 160 cm. Dan ini alatnya canggih banget ya, jadi udah pasti ini presisi dan bener sih. Abis itu diambil darah dan dicek tensi. Dicek tensi dulu nih, aku baru pertama kali loh cek tensi langsung kiri dan kanan. Katanya ini supaya kita bisa tahu tensinya tuh seimbang nggak di tubuh bagian kiri dan tubuh bagian kanan. Setelah itu kita di USG bagian perut, ini tuh dicek organ-organ dalamnya kayak ginjal, limpa, pankreas, dan juga hati. Ini aku disuruh untuk ambil urine sampel. Jadi tadi aku pipisnya di plastik cup ini dulu nih, baru dipindahin ke botol sampelnya. Ini jadi lebih bersih gitu loh daripada urine test sebelumnya yang pernah aku jalanin. This is our bone testing now, so we can see. It's a bone. Okay. Lucu banget. Ternyata selain bone density, kita juga bisa tahu kayak fat, muscle, sama bone percentage gitu, tapi lebih detail daripada timbangan. Akhir dicek juga nih irama detak jantungnya. Sebelum health exam kan kita harus puasa dulu sekitar 12 jam ya. Jadi setelah selesai kita tuh langsung dikasih lunch kayak gini. Dan ini lunchnya sehat ya, makanan sehat. Karbonya aja bukan nasi itu, tapi surprisingly rasanya enak loh. Abis itu baru aku ketemu sama dokternya untuk dijelasin tadi hasil dari medical examnya. Alhamdulillah hasilnya bagus semua, kecuali urin aku nih ada sedikit infeksi katanya. Kalau kata dokter sih kemungkinan karena lagi traveling. Biasanya cewek-cewek tuh suka males pipis di toilet umum, dan itu bener banget sih. Kadang nggak nemu toiletnya, jadi kita tahan pipis, atau nemu tapi kayak ribet atau kurang nyaman sama tempatnya. Jadi ya ini memang umum banget terjadi kalau cewek lagi traveling. Tapi yang lainnya bagus. Kata dokternya kemungkinan papa aku tuh kena diabetes karena lifestyle. Jadi harusnya dia nggak menurunkan gen apa-apa ke aku, dan juga nggak ada indikasi tumor atau kanker. Dengar hasilnya lega banget sih dan tenang banget juga. Kalau menurut aku ini tuh penting banget dilakuin. Dan kalau mau cek, mendingan sekalian yang lengkap, yang bener-bener semuanya dicek kayak gini, supaya kalian tuh tenang, bener-bener tenang gitu loh. Apalagi kalau kalian ada family history kayak aku. Malam terakhir kita di sana, kita tuh perpisahan, semacam perpisahan ya, di Money Jump Restaurant. Ini keren banget sih, ini resto tapi kayak playground, saking lengkapnya buat main anak-anak ataupun orang dewasa juga bisa main di area-areanya. Areanya juga banyak banget ya, ada tempat untuk main, baca buku, ada carousel juga. Gemes banget, ini spot favorit aku sih, kayak fairy tale banget gitu kesannya ya. Princess number 3, what's her name? Nadia. Nadia! Very good. Princess number 4, what is her name? Lihatlah kita si anak-anak dewasa ini seneng banget di sini mainnya, seru-seru banget, dan itu juga ada game interaktifnya ya tuh. Seru banget. Apalagi anak kecil coba, pasti happy banget. Terus makanannya juga enak, makanan vegannya yang tadi tuh mushroom, tapi enak banget, dan ini tuh lebih ke western. Jadi cocok sih buat lidah-lidah turis ini. Karena ini malam terakhir, besok paginya tuh kita langsung berangkat naik pesawat. Jadi gak ketemu lagi nih sama yang lain dari negara lain ataupun dari Starnik Taiwannya. Jadi kita perpisahan juga di malam ini. Gemes banget, kita dikasih souvenir dan goodie bag. So I hope you guys have a good time in Taiwan. We do. See you guys next time. Please come to Taiwan or I will go to Philippines. Kelihatan kan seberapa hangatnya tim Starnik Taiwan. Ini tuh semuanya ya, dari tim PR-nya sampai tenaga medisnya. Dan jujur aku melo banget sih pas perpisahan di malam ini. Segitu aja guys cerita aku di Taiwan. Pokoknya experience aku bagus banget selama di sana. Tenaga medisnya tuh kelihatan banget kalau mereka tuh ahli di bidangnya gitu, pinter-pinter. Tapi ngejelasinnya juga
baik, gentle, perhatian. Pokoknya kita dibuat sangat nyaman selama di sana. Terus di sana juga secara teknologi alat-alatnya juga canggih, nggak perlu diragukan ya. Pokoknya aku bakal rekomendasiin sih kalau ada saudara atau teman atau kalian nih yang mau health exam atau mau cek gigi atau perawatan estetika ya buat ke Starnik di Taiwan, karena bener-bener pengalaman yang aku dapetin sangat memuaskan. So that's it guys, thank you so much for watching. Don't be greedy, share your knowledge with everyone, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.